menolak lupa pembunuhan Marsinah. 30 tahun lalu ditemukan tewas di hutan Nganjuk. Pada 8 Mei 1993, seorang buruh PT CPS Porong bernama Marsinah ditemukan meninggal dunia secara tragis di hutan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Ada dugaan bahwa pembunuhan ini terkait dengan perjuangannya dalam aksi mogok untuk menuntut perbaikan kondisi buruh di pabrik arloji tempatnya bekerja. Kasus ini kemudian mencuat menjadi isu internasional hingga dijadikan catatan Organisasi Buruh Internasional atau ILO. Seperti tercatat dalam ilo.org, kronologi kasus pembunuhannya berdasarkan buku Marsinah, campur tangan militer dan politik perburuhan. Pembunuhan Marsinah dimulai dengan aksi demonstrasi M di PT CPS pada 3 Mei 1993. Mereka menuntut perbaikan kondisi kerja dan kenaikan upah yang layak. Namun, demonstrasi tersebut berakhir tragis ketika Marsinah ditangkap oleh polisi dan dibawa ke markas Kodim 0816 Sidoarjo. Di sana, Marsinah disiksa dan dianiaya secara brutal, saudara-saudara. 2 hari kemudian, pada 5 Mei 1993, Marsinah dan beberapa rekannya di-PHK oleh PT CPS Porong. Mereka dipecat dari pekerjaan mereka sebagai bentuk hukuman karena ikut serta dalam aksi mogok kerja. Dugaan bahwa pembunuhan Marsinah terkait dengan aksi mogok kerja ini semakin kuat hingga polisi kemudian memulai penyelidikan atas kematian Marsinah. Namun, hasil penyelidikan yang pertama kali tidak berhasil, saudara-saudara. Penyelidikan tahap awal yang gagal karena terdapat beberapa terdakwa yang dijadikan kambing hitam dan dianiaya agar mengakui diri sebagai pembunuhan Marsinah. Para terdakwa termasuk Yudi Susanto, pemilik PT Catur Putra Surya atau CPS itu, kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung dan kemudian penyelidikan kembali mandek. Barulah pada 1996, sebuah tim independen dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI berhasil mengungkapkan beberapa bukti penting dalam kasus pembunuhan Marsinah. Tim ini menemukan bahwa polisi telah membuat beberapa kesalahan dalam penyelidikan, termasuk penempatan barang bukti yang salah. Hingga kini, 30 tahun setelah penemuan jasad Marsinah, belum diketahui pelaku pembunuhan sebenarnya serta dalang dibaliknya. Namun, terdapat kesaksian dari Dr. Abdul Munim Idris selaku salah satu dokter dan ahli forensik yang turut menyelidiki kematian Marsinah, di mana Dr. Munim Idris memberikan kesaksian dalam program Mata Najwa. Dalam program tersebut, saudara-saudara, ia mengungkapkan fakta yang menggemparkan. Meskipun tidak melakukan visum langsung, Dr. Munim Idris melihat 2 hasil visum yang dilakukan oleh Marsinah. Pada hasil visum kedua, ditemukan bahwa terdapat tulang kemaluan kiri yang patah berkeping-keping, saudara-saudara. Kemudian, tulang usus kanan disebut rusak sampai terpisah, serta tulang selangkangan kanannya patah. Selain itu, terdapat luka dengan lebar 3 cm di bagian luar alat kelamin. Hal ini dikatakan Munim tidak setara dengan barang bukti yang jauh lebih besar dari ukuran tersebut. Berdasarkan luka dari hasil visum kedua ini, Munim Idris menyimpulkan bahwa kematian Marsinah disebabkan oleh luka tembak. Wow, melihat lubang kecil dengan kerusakan yang masif, apa kalau bukan luka tembak? Kata Dr. Munim Idris. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Dr. Munim Idris menyimpulkan bahwa Marsinah meninggal karena tembakan. Atas dasar hasil pemeriksaan, maka sudah terlihat jelas bahwa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap Marsinah hingga akhirnya meninggal bukanlah orang biasa, melainkan seseorang yang memiliki akses ke senjata api pada masa Orde Baru. Namun, hingga 30 tahun berlalu, pelaku pasti dari pembunuhan Marsinah masih belum terungkap. Iya, baik saudara-saudara, kita menolak lupa pembunuhan Marsinah, di mana 30 tahun lalu ditemukan tewas di hutan Nganjuk. Terima kasih buat saudara-saudara yang selalu stay di channel ini. Tolong jangan lupa di like, komen, dan share ya saudara-saudara. Terima kasih.